Ya. Ada perbedaan antara malu dengan rasa tidak enak nggak Ustaz? Malu dengan tidak enak. Tidak enak itu kan bisa aja lagi makan tak enak. Ya. Maksudnya tidak enak mungkin karena perasaan mungkin ya. Begini Bu ya, malu ini tadi saya sudah jelaskan definisinya. Ada 3 poin definisi malu itu. Ya. Apa tadi definisi malu? Pertama, malu itu mencegah untuk melakukan keburukan dan kehinaan. Yang kedua, malu itu membangkitkan dia untuk melakukan kebaikan. Dan yang ketiga, malu itu menjadikan dia tidak meremehkan untuk melakukan hak-hak yang merupakan hak yang sudah diwajibkan kepada kita, baik hak Allah ataupun hak manusia. Tapi kalau tidak enak, tidak enak itu maksudnya apa? Tidak enak itu maksudnya kalau antum Umi aja yang ngomong sana, nggak enak, kan itu Bu ya. Kamu aja yang nasihati, nggak enak, gitu ya. Nggak enak dengan malu beda. Kalau dia malu justru dia menasihati, karena kalau tidak nasihati bahaya nih. Jadi kalau tidak enak malah nggak nasihati, kalau punya rasa malu malah dinasihati, terbalik-balik kan gitu ya. Yang satu ke barat, satu ke timur. Karena dia antara definisi malu mendorong dia untuk melakukan kebaikan. Kalau tidak enak, kecuali kalau tidak enaknya itu disuruh untuk maksiat, dia bilang tak enak, itu malu namanya. Ayo kita gibah rame-rame yuk, nggak enak, itu punya rasa malu tuh Bu. Ayo kita gibah rame-rame, tak enak kenapa? Ada si Anu, coba nggak ada si Anu saya mau gibah sama dia. Itu nggak jelas kalau itu. Jadi lihat diri konteksnya tak enak itu apa. Tapi yang jelas kalau malu itu sudah jelas definisinya. Ya, malu itu sudah jelas definisinya, mencegah untuk melakukan keburukan, terdorong untuk melakukan kebaikan, dan dia berusaha untuk tidak mengurangi hak-hak dia baik kepada Allah atau kepada hamba-hambanya. Wallahu a'lam. Taib. Ustaz bertanya, apakah membuka HP suami tanpa izin dan setelah membukanya ada sesuatu yang menyakitkan hati istri, apakah termasuk tajasus? Bagaimana untuk tidak melakukan hal itu karena selalu seperti ada dorongan untuk membukanya? Iya, tajasus Bu. Ya, sebaiknya jangan dilakukan. Sebab kalau dilakukan dan ibu tahu, itu bukan semakin mengobati, tapi semakin menyakiti. Sakit di atas sakit namanya Bu. Curiga dengan HP suami itu sudah sakit. Tiba-tiba kemudian ketahuan, apa nggak makin sakit Bu? Itu sakit di atas sakit namanya. Jadi ibu doakan sajalah suami itu, karena wala taziru waziratun wizra ukhra. Dosa suami itu ibu nggak akan tanggung. Suami melakukan dosa, urusan dia dengan Allah. Ibu melakukan kewajiban ibu selaku suami, ada pahalanya sendiri di sisi Allah. Karena tidak semua keluarga itu semua masuk surga Bu. Ada yang satunya ke neraka, ada satunya ke surga. Kayak Fir'aun. Fir'aun ke neraka, Asia ke surga. Nabi Nuh dengan istrinya terbalik, Nabi Nuh ke surga, istrinya ke neraka. Ya, jadi rumah tangga itu ada dua-duanya ke neraka. Abu Jahal, Abu Lahab, istri-istrinya masuk neraka gitu ya. Keluarga Nabi semua masuk surga. Jadi dalam keluarga itu Bu, ya memang begitu. Ibu tidak memegang hati suami. Yang memegang hati suami itu Allah. Suami itu kalau mau dia bisa berpura-pura di depan ibu kan. Bisa aja suami itu, namanya dia di luar. Mungkin dia punya HP 2, yang satu dibawa masuk, yang satu di tong sampah, keluar diambil lagi. Ibu mana tahu? Ya kalau dia mau kan seperti itu. Kalau main cantik kan itu ya bahasanya. Tapi kadang-kadang karena suami ini masih sayang juga dengan ibu, tetap aja HP-nya dibawa pulang. Dia nggak sembunyikan kan.
Entah mana si ibu tak tahu ya. Tapi yang jelas bahwa tajasus itu tetap tidak boleh. Kewajiban seorang istri tetap dalam posisi melaksanakan haknya. Sudahlah, ibu itu selaku istri, apa hak yang ibu harus lakukan? Dengan terus menyempurnakan karena tujuan rumah tangga itu ibu mencari sorga. Rumah tangga itu kan ibarat perahu, Bu. Kalau perahunya lurus ke sorga, naik aja lah terus ya. Tapi kira-kira ini kok udah belok-belok nih perahunya, tinggal turun lah, apa susahnya ya, naik perahu lain ya. Jadi karena rumah tangga itu ya. Tapi kalau memang perahu yang bocor-bocor masih bisa ditempel ya ditempel. Maksudnya kan masih bisa, ini nahkodanya ini nampaknya lagi mabuk nih. Ini kalau nggak disadarkan nih makin belok. Ibu perbaiki nahkodanya. Yang bolong-bolong tempel kapalnya. Ya kalau mau sabar seperti itu. Karena bagaimanapun rumah tangga kan bukan tujuan, Bu. Rumah tangga itu wasilah, ingat. Ini harus ditanamkan pada setiap keluarga. Rumah tangga itu bukan tujuan. Rumah tangga itu wasilah, sebab kita masuk surga. Sehingga karena itu sebab ibu fokuskan kepada tugas. Tugas ibu selaku istri yang membawa ibu ke surga apa? Ya. Sebab tajasus dalam rumah tangga itu salah satu waswas syaitan. Pertama, setan akan waswasi ibu. Ya, periksa tuh HP, mencurigakan. Datang setan masuk. Ya. Kemudian pas bangun malam kerangkring, padahal alarm, tapi ibu sudah suudzon dulu kan. Jangan-jangan ada yang nelpon, padahal alarm tuh. Ya, orang kalau sudah was-was itu yang bunyi-bunyi apa saja pasti dimasukkan ke kecurigaan. Ya. Tapi kalaupun memang betul, anggaplah betul. Kita tidak meragukan banyak suami yang kurang ajar, yang enggak punya akhlak banyak, Bu, ya kan. Sebagaimana banyak juga suami yang baik, istrinya yang kurang ajar. Ya. Tapi kita tidak meragukan banyak suami-suami yang seperti itu. Tapi sekarang, apakah kemudian membuka HP suami tanpa izin itu tajasus? Iya, tajasus. Tak boleh. Karena masing-masing punya privasi. Ya, ibu punya privasi, suami juga punya privasi. Lalu kalau ibu mengatakan enak kali, Ustadz saya sudah setia, dia pula tak setia dengan saya. Ya, ibu kalaupun ibu membuka HP kemudian ketahuan, apakah kemudian suami bisa ibu taklukkan dengan ketahuannya? Apakah suami itu makin sadar akhirnya mau balik ke ibu? Belum tentu, Bu. Ada suami makin ketahuan makin marah dia, ketahuan belangnya. Ya. Makin emosi, makin akhirnya melakukan hal-hal yang di luar batas. Karena saya pernah laporan ke saya, Bu. Ini suami ini kurang ajar bahasanya kan. Istri dah tahu. Ketika istri diam-diam saja, ya rumah tangga jalan biasa kan itu. Jadi cobalah istri ingin menasihati suami. Karena sudah tahu belangnya, akhirnya apa? Handphonenya disadap. Kemudian suami lagi tidur diambil, kemudian dikirim ke handphone dia. Besoknya dikasih tahu suaminya. Apa suami bisa sadar? Tidak. Dipukuli istrinya malah. Makin ketahuan makin dipukul. Harusnya kan makin ketahuan kan harusnya kan sadar tuh. Enggak juga. Karena tidak semua tipe-tipe suami itu yang kecuali yang dirahmati Allah ya, suami-suami yang soleh ya. Ini kan cerita suami yang jahat kan gitu. Dia malah ketahuan malah dia marah gitu. Dia yang salah kok dia yang marah. Nah, anak takut ada tipe-tipe suami seperti itu. Akhirnya kemudian sampai ke titik akhirnya cerai. Setelah cerai, si Ummahat ini datang kepada saya. Nyesel dia. Waktu perang-perangnya rame-ramenya udah pede kali dia. Aku udah gak mau sama dia, Ustaz. Pada saya sudah nasihati, jangan, sabar dulu. Enggak, saya tetap harus pisah. Udah kurang ajar, udah macam-macam. Pisah betul, Bu. Ya. Udah pisah baru berapa hari nyesel dia. Nah, kadang-kadang kan hal-hal yang tidak, karena nyesel ya macam-macam lah kan. Entah dia masih cinta, entah mikir anak-anaknya, entah mikir kehidupannya, macam-macam lah faktornya kan. Tapi kan maksudnya di sini pertanyaan, apakah membuka HP suami termasuk tajasus? Ya, tajasus. Kalau gitu enak sekali dengan suami nggak dipantau. Ibu bukan malaikat raqib atid, Bu. Ya, itu sudah ada tugasnya. Ya, yang catat suami itu sudah ada.
malaikat. Nanti ada pertanggungjawaban sendiri dia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, bagaimana batasan menjama solat saat safar? Apakah setelah sampai pada tempat tujuan safar masih boleh menjamak solat tanpa berbulan-bulan atau berhari-hari? Iya, jama solat itu kalau ada masyaqqah. Ingat, qasar dengan jama beda. Kalau qasar itu memendekkan solat dan itu tidak terjadi kecuali safar. Kalau jama itu bisa safar bisa mukim. Orang mukim bisa jama, orang safar juga bisa jama, ya. Tetapi ketika kita bicara safar, safar ini ada dua, ada safar jalan, ada safar mukim. Safar jalan ibu di pesawat, di bus, di perahu, itu namanya safar jalan. Tentu ini merepotkan, sebaiknya dijamak. Tapi kalau safar sudah mukim, pamannya ibu dari sini pulang kampung, ya, ibu sudah menetap di Batam, berarti kalau pulang kampung jadinya safar. Tapi kan di kampung nggak ngapa-ngapain, ya, duduk ngobrol biasa, ya sebaiknya tidak usah dijamak, ya, tetapi cukup dikosor saja. Cukup dikosor. Dikosor pun sampai kapan ini menjadi polemik para ulama. Ada yang membatasi 3 hari, 4 hari, 20 hari, 40 hari, setahun, 2 tahun, macam-macam khilaf ulama. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Imam Ibnul Qayyim, Imam Syaukani dan As-San'ani dan yang lainnya mengatakan bahwa safar itu boleh dikosor sampai dia pulang kembali, ya. Artinya walaupun sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu ya, kalau dia tidak ada niat untuk tinggal di situ, maka dia masih boleh qasar. Wallahu a'lam. Taib, Ustaz, seperti apa penuntut ilmu yang sejati? Apakah mencari kebenaran atau solusi saja, atau terus menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu tanpa tahu apakah ilmu yang kita pelajari itu bermanfaat bagi diri atau tidak, karena merasa tidak tahu apa-apa dan tidak paham saat orang lain bertanya? Ya, ngaji saja, Bu. Man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, nanti Allah cerdaskan, ya. Jangan pikir ngaji itu ya pengen cerdas saja. Banyak kok keutamaan hadir di majelis taklim itu, bukan hanya pengen cerdas saja. Belajar adab, mencari pahala, ngilangi dosa, minta didoakan malaikat. Kemudian ibu sedang berjalan di jalan Allah fisabilillah. Banyak keutamaannya. Tidak harus mesti mendapatkan pengetahuan saja kan duduk di majelis taklim itu. Banyak sekali. Ya, kadang-kadang kita malas istighfar. Kalau duduk di majelis taklim, pulang kan udah diampuni dosanya tuh, tanpa ibu mengatakan astagfirullah. Cukup duduk di majelis taklim, dengerin kajian, ngantuk-ngantuk dikit, kemudian pulang. Ya, lumayan, Bu. Pulang, ada apa untung? Udah diampuni dosa-dosanya, walaupun duduk gitu saja. Nggak paham saya Ustaz. Nggak apa-apa, nggak paham. Ya, yang penting dosa ibu dihapus. Kan itu satu keuntungan. Didoakan malaikat lagi. Ya. Asal jangan gibah aja. Jadi banyak, tapi insya Allah bunda ada ceritanya orang duduk di majelis taklim itu bodoh, nggak ada. Orang duduk di majelis taklim nggak akan bodoh, pasti banyak pengetahuan nanti, banyak pengetahuan. Kalau terus duduk di majelis taklim, terus ngaji, lama-lama cerdas, Bu. Nggak mungkin orang duduk di majelis taklim tidak cerdas itu. Pasti cerdas karena yang disampaikan juga ilmu. Ya, asal ya jelas saja, sekali lagi duduk di majelis yang jelas, jangan yang tidak jelas duduk di situ. Ya. Izin bertanya ya, terkadang rasa malu menjadi rasa tak enak karena orang tersebut jauh lebih tua dan dipandang orang berada. Jadi mau sekedar menasihati jadi minder, malu tak enak. Mohon nasihatnya Ustadz agar kami bisa memelihara rasa malu sesuai dengan materi hari ini. Ya, sebenarnya menasihati orang itu kan macam-macam caranya, Bu. Kalau kita tidak punya kekuatan untuk menasihati dengan langsung, kan bisa lewat kekuatan orang. Orang lain suruh nasihati dia. Orang lain suruh nasihati. Kalau kita tidak sanggup menasihati, orang lain suruh nasihati. Atau di majelis taklim ibu ngomong sama ustadznya, Ustadz tolong nanti temanya yang ini ya, saya mau nyindir si Anu umpamanya kan, gitu ya. Kan nggak ada apa-apa, Bu. Oh, lewat ustadz berarti nggak ada masalah kan, macam-macam wasilahnya. Nggak harus ibu kasih tahu aja sama anak, Ustadz tolong bahas ini Ustadz,
Kenapa? Adalah maunya. Ya, nggak masalah seperti itu. Kan macam-macam caranya kalau tidak bisa. Ya, berbagai macam cara nasihati orang itu. Kalau juga tidak bisa juga kan tidak harus dengan lisan. Ibu dengan doa, ya, doa juga bisa supaya orang itu dilembutkan hatinya. Kan Rasul yang mengatakan kalau tidak bisa dengan tangan kekuasaan dengan lisan. Kalau tidak bisa dengan lisan ya dengan doa, walaupun itu selama-lamanya iman lah kan itu. Tapi kan ada upaya menasihati dengan hati. Karena siapa tahu doa itu justru lebih hebat dibandingkan kekuasaan, lebih hebat dibandingkan lisan. Karena doa itu senjata yang paling ampuh bagi seorang mukmin. Ad-du'u silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang Islam. Karena bisa saja umpamanya kita berdoa, ya Allah semoga orang itu walaupun saya tidak menasihati, mungkin ada di keluarganya yang menasihati dia. Namanya ibu doakan seperti itu. Mudah-mudahan ada orang di sekitar dia yang menasihati dia. Ya siapa tahu dikabulkan doanya, Allah kirim orang lain menasihati dia sebagaimana keinginan ibu ingin menasihati dia. Ibu kan tidak tahu. Ya, semua bisa terjadi. Karena Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan hal yang kita tidak sanggup melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan. Subhanallah.